menjelaskan materi mengenai asuransi kesehatan. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu asuransi dan jaminan kesehatan. Asuransi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu insurance dan memiliki kata dasar yaitu in dan sure yang berarti memastikan. Asuransi kesehatan di sini berarti seorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya tanpa harus mempertimbangkan keadaan perekonomiannya. Jenis asuransi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu keikutsertaan anggota, kepemilikan badan penyelenggara, dan ditinjau dari jenis pelayanan. Ditinjau dari keikutsertaan anggota, asuransi kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu asuransi kesehatan wajib atau asuransi sosial, yaitu asuransi kesehatan yang wajib diikuti oleh suatu kelompok tertentu pegawai negeri sipil. Dan yang kedua yaitu asuransi kesehatan sukarela, yaitu asuransi kesehatan yang keikutsertaannya tidak wajib atau secara sukarela, tetapi diserahkan atas kemauan dan kemampuan masing-masing dari seseorang untuk mengikuti asuransi tersebut. Ditinjau dari kepemilikan badan penyelenggara, asuransi kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu hanya bertindak sebagai pengelola dana. Bentuk ini berkaitan dengan model tripartite, yaitu bentuk klasik dari asuransi kesehatan itu sendiri. Bentuk ini bisa bersifat merugikan ataupun menguntungkan, tergantung dari kombinasi dengan sistem pembayaran yang diajukan. Badan penyelenggara asuransi juga bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Jenis ini termasuk jenis bipartite, dengan keuntungan yang diperoleh adalah pengamatan terhadap biaya kesehatan dapat ditingkatkan sehingga terjadi penghematan. Kerugian pelayanan kesehatan yang diberikan tergantung dari badan penyelenggara hukum kebutuhan masyarakat. Tinjau dari jenis jaminan dibagi atas jaminan dengan uang, yaitu asuransi yang membayar dengan mengganti biaya pelayanan yang diberikan. Dan yang kedua yaitu jaminan yang diberikan tidak dengan uang atau managed care, contohnya JPKM dan Askes. Lalu timbul pertanyaan, apakah JKN yang berada di Indonesia merupakan sebuah jaminan atau asuransi? Seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang, JKN adalah jaminan yang bersistem asuransi. Jadi, JKN sendiri memiliki dua jenis kepesertaan, yaitu peserta pertama yaitu penerima bantuan iuran atau PBI. Untuk peserta PBI inilah yang bisa dikatakan mendapatkan jaminan, karena peserta PBI tidak membayar iuran ke BPJS Kesehatan, tetapi dibayarkan konsep resiko. Banyak masyarakat mengartikan resiko itu ke dalam dua bahasa. Yang pertama itu bahasa Inggris yang berarti risk. Nah, ini lebih berkonotasi negatif, dan bahasa Arab risk yaitu rezeki dan lebih berkonotasi positif. Namun keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menyebabkan ketidakpastian. Secara umum ada 4 cara untuk menghindarkan resiko. Pertama itu menghindari resiko itu sendiri. Nah, cara untuk menghindari resiko ini yaitu kita menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kita misal kecelakaan ataupun penyakit. Yang kedua yaitu mengurangi resiko. Jika tidak bisa dihindari, maka kita harus mengurangi resiko. Misalkan membuatkan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Nah, hal ini bisa meminimalisir tabrakan antar pejalan kaki dan mobil. Yang ketiga yaitu mentransfer resiko. Nah, setelah upaya yang telah kita lakukan itu tidak berhasil, maka kita bisa membagi resiko kita ini kepada pihak lain. Misalnya itu dengan mendaftarkan ke perusahaan asuransi atau jaminan sosial. Nah, setelah kita mendaftarkan ke pihak asuransi ini, kita harus membayar premi atau iuran yang telah disepakati antar kedua pihak. Dan yang terakhir yaitu menerima resiko itu sendiri. Setelah upaya kita untuk menghindari resiko, menjauhkan diri dari resiko, dan mentransferkan resiko, cara alternatif terakhir itu adalah menerima resiko itu sendiri sebagai takdir dari Tuhan. Adapun bentuk resiko itu ada 4. Pertama itu resiko murni. Nah, resiko murni ini yang mempunyai 2 dampak. Yang pertama yaitu kerugian, yang kedua itu berevent. Contohnya itu adalah kecelakaan, kebakaran, dan pencurian. Yang kedua itu resiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif ini mempunyai 3 dampak, yaitu kerugian, break even, dan juga keuntungan. Contohnya itu adalah judi. Dan yang ketiga yaitu ada resiko fundamental. Nah, resiko fundamentalnya ini resiko yang tidak disebabkan oleh individu dan dampaknya itu lebih luas. Misalnya itu bencana alam, kebanjiran, gempa bumi. Dan yang terakhir yaitu resiko partikulat. Nah, risiko partikulat ini resiko yang disebabkan oleh individu dan dampaknya itu bersifat lokal. Misalnya itu kecelakaan
pesawat jatuh. Adapun syarat dan ketentuan dari kita bisa mentransferkan resiko itu, yang pertama itu harus bersifat murni. Nah, bersifat murni di sini maksudnya itu tidak dibuat-buat. Yang kedua yaitu bersifat definitif. Nah, bersifat definitif di sini maksudnya bukti yang telah kita bawa ke pihak asuransi itu bisa dijelaskan. Misalkan ada surat sakit dari dokter jika kita sakit. Yang ketiga yaitu bersifat finansial dan measurable. Nah, maksudnya di sini resiko yang bisa ditransfer itu bersifat dana. Nah, dana di sini itu bisa diambil dari premi yang kita bayarkan tadi, misalnya dari perawatan kita, dari pengobatan. Nah, itulah yang akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Dan yang terakhir yaitu resiko itu finansialnya harus bersifat besar. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang asuransi kesehatan sosial. Baik, banyak dari kita masih sering salah mengartikan asuransi kesehatan sosial. Kebanyakan orang beranggapan jika asuransi kesehatan sosial hanya diperuntukkan bagi orang miskin atau orang yang kurang mampu. Padahal asuransi kesehatan sosial bertujuan untuk menjamin akses bagi semua orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa melihat atau memandang status ekonomi maupun usianya. Dalam definisi, asuransi kesehatan sosial adalah asuransi yang wajib diikuti oleh seluruh atau sebagian penduduk, misalnya pegawai, dan premi serta iurannya itu bukan dalam bentuk nominal, melainkan dalam bentuk persentase upah yang wajib dibayarkan. Sedangkan pada asuransi kesehatan komersial, itu adalah asuransi yang memang dijual oleh suatu perusahaan atau badan asuransi lain, terus untuk sifat kepesertaannya pun dia sukarela, atau tergantung dari kesediaan orang atau perusahaan yang ingin membelinya. Untuk preminya sendiri itu, dia dalam bentuk nominal sesuai dengan manfaat yang ditawarkan. Oleh karena itu, premi dan manfaat dalam asuransi kesehatan sosial bervariasi dan tidak sama untuk setiap orang. Untuk jenis-jenis sumber pembiayaan di kesehatan di Indonesia itu sendiri ada 3. Yang pertama, pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah. Yang kedua, bersumber dari pinjaman luar negeri atau donor. Dan yang 3 itu adalah yang bersumber dari rumah tangga atau swasta. Untuk jenis pembiayaan kesehatan di Indonesia itu yang kalau dia berdasarkan risk pooling ada 4. Yang pertama, ada pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, asuransi kesehatan sosial, yaitu seperti yang sedang saya bahas ini. Yang ketiga itu adalah asuransi kesehatan komunitas. Dan yang keempat itu ada asuransi kesehatan sukarela. Perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia sangat lambat jika dibandingkan dengan asuransi kesehatan negara lain atau negara tetangga di ASEAN. Lambatnya perkembangan dan pertumbuhan asuransi kesehatan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, demand dan pendapatan rakyat yang rendah. Yang kedua, terbatasnya jumlah perusahaan asuransi kesehatan di Indonesia. Yang ketiga, buruknya fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Penyelenggaraan asuransi sosial di Indonesia memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tidak terjadi seleksi bias di mana orang-orang dengan risiko tinggi atau berada di bawah standar saja yang meneruskan kepesertaan di asuransi sosial. Kedua, redistribusi atau subsidi silang luas karena semua golongan dalam kelompok wajib ikut, baik tua maupun muda, baik sakit maupun sehat, dan baik kaya maupun miskin. Yang ketiga, pool besar karena semua anggota kelompok wajib ikut tanpa terkecuali ke dalam asuransi sosial. Yang keempat, menyumbang perkembangan ekonomi negara. Kelima, administrasi sederhana karena memiliki produk tunggal loading, yaitu biaya pemasaran, komisi, dan manajemen yang relatif murah. Yang ketujuh, pengaturan tarif fasilitas kesehatan lebih seragam, sehingga semakin memudahkan administrasi, menciptakan keseimbangan antara tenaga kesehatan. Kedelapan, memungkinkan pemerataan dan peningkatan pendapatan dokter atau fasilitas kesehatan karena akan lebih banyak orang yang berobat. Yang kesembilan, memungkinkan semua penduduk tercakup. Selain keunggulan, asuransi sosial juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain, pertama, pilihan terbatas. Kedua, manajemen kurang kreatif atau responsif karena asuransi sosial mempunyai produk seragam hingga tidak ada motivasi pengelola untuk berusaha merespon keinginan peserta. Ketiga, pelayanan seragam yang menyebabkan peserta menengah atas kurang memiliki kenal. Yang keempat, seringkali adanya penolakan dari fasilitas kesehatan karena profesional dokter seringkali merasa kurang bebas dengan sistem asuransi sosial yang membayar dengan tarif seragam. Kartu Indonesia Sehat atau KIS sebagai salah satu program dalam nawacita pemerintahan Joko Widodo diterbitkan oleh BPJS memiliki 2 kelompok kepesertaan. Yang pertama adalah kelompok yang wajib mendaftar dan membayar iuran baik secara mandiri maupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya.
Yang kedua, kelompok masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang kemudian didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kartu Indonesia Sehat atau KIS merupakan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. Selanjutnya yaitu mengenai sistem jaminan sosial nasional. Jaminan sosial sendiri merupakan suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat itu dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari, minimal layak untuk terwujudnya kesejahteraan sosial. Nah, dalam SJSN sendiri ada 3 asas yang perlu dipenuhi, yaitu yang pertama kemanusiaan, yang kedua manfaat, dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem jaminan sosial nasional itu terdapat 5 dimensi. Yang pertama yaitu instrumen negara untuk mencegah kemiskinan. Yang kedua, dukungan untuk pendapatan bagi peserta yang mengalami musibah. Yang ketiga yaitu salah satu faktor ekonomi untuk retribusi pendapatan. Yang keempat yaitu alat monitor untuk meminimalisir uang primer melalui penguncian dana publik. Yang kelima yaitu mengikat berdirinya sebuah negara kesatuan. Dalam Undang-Undang 40 tahun 2004, SJSN itu terdiri dari 2 jenis, yaitu asuransi sosial yang terdiri atas jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Yang kedua, asuransi sosial dan tabungan wajib yang terdiri jaminan hari tua serta jaminan pensiun. Sosial nasional itu terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Terdapat 9 prinsip yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang berada di pasal 4. Yang pertama itu kegotong royongan, yang kedua nirlaba, lalu ada keterbukaan. Selanjutnya yaitu kehati-hatian, lalu ada akuntabilitas serta portabilitas. Lalu juga ada kepesertaan yang bersifat wajib dan juga dana amanat. Yang terakhir yaitu pengelolaan dana jaminan itu digunakan untuk seluruhnya untuk pengembangan program. Dalam menyeleksi PPK terdapat sebuah istilah yang disebut credentialing. Credentialing adalah suatu proses pemilihan rumah sakit atau dokter melalui penilaian dan dokumen yang mencakup lisensi, sejarah malpraktek, analisis pola praktek, dan sertifikasi. Apabila proses ini dilakukan dengan baik, nantinya akan membantu mengembangkan dan memelihara mutu provider dalam managed care. Selanjutnya, negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Negosiasi diperlukan karena adanya perbedaan mengenai prosedur, besaran tarif, cara pembayaran, serta pelayanan. Selain itu juga dikarenakan adanya ketidaksepakatan atau sengketa. Setelah melakukan seleksi dan negosiasi, badan penyelenggara asuransi harus melakukan kontrak dengan penyelenggara pelayanan kesehatan. Kontrak adalah perjanjian secara tertulis atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan. Kontrak diperlukan dalam sebuah asuransi agar memenuhi ketentuan regulasi, demi tersedianya pelayanan bagi peserta sebagai pengendali biaya dan utilisasi pelayanan, serta mengurangi kesalahpahaman dan tanggung jawab badan penyelenggara asuransi. Adapun isi dari kontrak tersebut mengenai pelayanan provider, tanggung jawab lembaga asuransi, kompensasi institusi pelayanan kesehatan, program kepuasan peserta, persyaratan jaminan, syarat dan berakhirnya kontrak, serta penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi akibat dari kinerja atau perbedaan interpretasi.